Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Adi Kusuma dengan NIM 2024 10103034 Prodi Informatika. Di sini saya akan menjelaskan soal yang sudah diberikan pada minggu ke-6 ini. Baik, langsung saja pada soal yang nomor 1 ini ada diperintahkan untuk membuat fungsi rekursif bilangan Fibonacci n. Nah, ini kenapa banyak inputan? Karena ini bisa di custom ya. Sebenarnya kan untuk biasanya Fibonacci ini dimulai dari 0 dan seterusnya 1 terus 1 gitu ya. Tapi ini bisa di custom. Jadi nanti misalkan ntar saya run, masukkan startnya 0, setelahnya 1 seperti itu. Nah, lalu yang mau dicari misalkan suku kelima gitu ya. Nah, itu suku kelima itu nanti bernilai 3. Nah, lalu penjelasan codingannya. Tadi ini kan 3 inputan ini sudah ini ya, ada di sini. Masukkan angka startnya, terus angka setelah startnya, lalu tanya suku keberapa gitu. Lalu suku ini dikurangi 1. Lalu kita buat fungsi Fibonacci yang dimana parameternya adalah start, angka setelah start, dan suku. Lalu kita buat base case-nya adalah suku sama dengan 0. Ketika sukunya itu 0, itu langsung return seperti itu, langsung keluar dari fungsinya. Nah, lalu untuk else-nya itu kita tampung dulu angka setelahnya dan kita tambah dengan angka sekarang dan angka setelahnya kita tambah, lalu kita tampung dulu, lalu startnya ini kita geser ke angka setelah startnya seperti itu, kita override. Nah, angka setelah startnya berarti angka sekarang, apa maksudnya angka setelah sekarang itu kita override dengan penampung. Lalu suku ini dikurangi 1 lagi. Jadi karena suku itu kan jadi 3, suku ketiga 2 1 gitu. Jadi biar habis. Jadi nanti ketika sukunya habis 0 gitu ya, nanti langsung di return seperti itu. Lalu ini karena masih keadaan masih test case, jadi nanti dipanggil lagi ya start angka setelah start. Nah ya, jadi ini intinya ini angka yang sekarang, angka setelahnya yang sekarang, dan sukunya yang dicari gitu, seperti itu. Ini untuk rekursif ini tidak ada pending ya, jadi benar-benar dibawa oleh ini ya, parameternya itu dibawa sekaligus memanggil fungsinya, jadi tidak ada pending di sini. Nah, seperti itu. Lalu untuk nomor 2, buatlah fungsi rekursif untuk mengecek apakah sebuah list ini bilangan integer ini merupakan palindrom atau bukan. Jadi kita punya palindrom di sini ya. Kita punya palindrom, maksudnya punya list 1 2 3 4 4 3 2 1. Sebentar. Ya, seperti itu. Nah, lalu di codingannya ini kita coba, ini ya udah menghasilkan palindrom ya di sini ya. Nah, itu kita buat function palindrom dulu dengan parameter penampung. Penampung ini nanti isinya list yang mau kita cek, lalu indeks kiri dan indeks kanan. Nah, karena cara kerja dari fungsi ini adalah mengecek satu-satu dari ujung yang paling kanan dan ujung yang paling kiri. Kita cek satu-satu, ujung kiri sama ujung kanan sama enggak. Oh, kalau sama lanjut ke ujung kedua dari depan dan dari belakang, terus lalu ujung ketiga dari depan dan dari belakang, seperti itu cara kerjanya. Nah, lalu di sini untuk line 53 ini ada pemanggilan ya. Untuk penampung yang kita sudah tampung dengan list, dan kita mulai dari indeks yang paling kiri kan 0 dan indeks yang paling kanan itu min 1 kalau di Python. Tidak tahu kalau di bahasa pemrograman yang lain. Terus kalau di line 39 ini, kalau misalkan penampung yang indeks sekarang yang kiri tidak sama dengan indeks yang kanan, ujung kiri dan ujung kanannya sama, maka indeks kirinya ditambah 1, indeks kanannya dikurangi min 1. Jadi biar dia itu
makin ke tengah gitu. Jadi ngeceknya dari ujung-ujung nanti makin ke tengah seperti itu. Lalu tengah ini kita bagi dua, maksudnya ini kan kalau misalkan ada double bagi gini, maksudnya nanti dibulatkan seperti itu. Hasil pembagiannya dibulatkan ke bawah. Misalkan LAN penampung sekarang berarti kan 1 2 3 4 5 6 7 8 8, berarti nanti 4, nanti kalau 7 nanti 3 gitu, seperti itu ya. Nah, lalu ketika masih di dalam ini ya, masih dalam if statement ini, kita bandingkan lagi penampung dengan indeks tengah, lalu sama dengan penampung dengan indeks kiri. Jadi ini anggapannya sudah benar-benar di tengah gitu ya. Sebenarnya mau dibandingkan dengan penampung indeks kanan juga bisa, jadi seperti itu. Lalu ini base case nya di sini. Eh, Lalu misalkan misalkan tidak terjadi base case, masih belum atau tidak base case, maka masuk ke test case. Ada di else ini adalah pemanggilan ke dirinya sendiri. Maka dari itu di dalam if ini kan ini ya, setiap stepnya itu, setiap pemanggilan pasti dia nambah satu yang kiri dan mengurangi satu yang indeks kanan, jadi biar ke tengah gitu. Jadi kita cek di tengah, oh kalau sama-sama, kok kalau dari ujung kiri dan ujung kanan ternyata di tengah-tengahnya juga sama, oh berarti palindrom, seperti itu. Untuk pohon rekursifnya seperti ini ya. Eh, untuk versi saya tidak ada pending karena kalau yang contoh di PPT itu kan ada pending. Pending itu karena sebelum misalkan return 4 dikali pemanggilan fungsi, misalkan seperti itu. Nah, kalau punya saya nggak ada seperti itu. Jadi benar-benar dibawa semua parameternya itu, semua value-nya, nilai-nilainya dibawa. Jadi benar-benar tidak ada pending di sini. Lalu yang tadi ya untuk Vibo-nya ini, eh, lalu ini ya pohon rekursif untuk pencarian Fibonacci keempat. Vibo 014 013. Nah, ini masuknya gimana? Nah, ini ada di sini ya, Vibo. Vibo itu 014, maksudnya kan startnya dari 0, 1, 014 gitu ya. Lalu sukunya nanti dikurangi 1 jadi 013, terus 012, 012, 010 dan 010. Lalu dieksekusi menghasilkan angka 2 seperti itu. Ini kalau yang Fibonacci keempat. Jadi eh, seperti turun tangga ya. Setiap stepnya itu dikurangi 1 untuk sukunya. Karena tidak ada pending di sini, jadi tidak ada pengembalian 2 ini ke atas lagi. Seperti itu. Eh Lalu nomor 2 palindrom ya. Pali nama fungsinya, listnya, terus mulainya kita dari 0 dan min 1 ya, ujung kiri dan ujung kanan. Lalu untuk yang sudah saya singgung sebelumnya bahwa cara kerja dari algoritma yang saya buat ini itu ditambahkan, yang kiri ditambahkan, yang kanan dikurangkan biar agar uh, bertemu di tengah. Nah, ketika sudah ketemu di tengah, maka uh, nanti dicek. Kalau misalkan dari awal udah sama-sama terus sampai tengah sama, berarti itu palindrom seperti itu. Nah, dulu ini ya ada listnya satu menjadi min satu masih min 2, lalu satu tambah satu jadi 2, min 2 menjadi min 3, 2 min 3, 3 min 4, 3 min 4, 4 min 3. Nah, seperti itu. Ini kurang tepat ya sebenarnya, cuman uh, seperti itu ya. Maksudnya kurang tepatnya itu karena tidak berindeks yang sama, tapi dengan asumsi yang sudah saya coba berkali-kali bahwa yang tengah, indeks tengah dan sebelum yang tengah
itu biasanya kalau misalkan sama itu palindrom seperti itu. Mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.